Yo, Visit Talk. Halo YouTube friend, balik lagi di konten Visit Talk bersama aku Hanifah yang akan ditemani oleh Zid nih. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi rame nih di sosial media banget ya. Viral banget di Indonesia. Nah, ini tuh kedatangannya konser Blackpink di Indonesia. Berikut adalah video yang tentang menampilkan konser Blackpink. Mari kita lihat, oke? Welcome to Blackpink World Tour Day 2 here in Jakarta. Nice to meet you guys. I'm Jenny. Hi. Are you guys ready? Hi, I'm Jitu. What's up, Jakarta? Where's that? Everyone, I'm Lisa. So this is day 2 here in Jakarta. It's been 4 years since we last came here. Nah, dari video yang tadi barusan. Nah, menurut Kak Hanifah sendiri ini tuh nonton gak sih konser Blackpink? Sedih, aku nggak nonton konser Blackpink nih karena ya emang jadwalnya kuliah dan ada beberapa urusan yang emang nggak bisa ditinggalin, dan konser juga bukan bayar konsernya aja, tiketnya aja, tapi juga butuh budget yang lebih tinggi. Effortnya gitu Iya ya, kan, apalagi mulai dari transport, Iya, benar sekali. terus akomodasi penginapan di sana, makan di sana juga kayak butuh budget yang tinggi. Jadi kayak untuk seorang mahasiswa kayak aku ini kayak gak mungkin deh, belum harus ngumpulin budget yang lebih lama lagi. Oke. Nah, tapi untuk Kak Hanif sendiri ini tuh suka nggak sih sama Blackpink sendiri, dan suka nggak sih dengerin lagunya itu loh? Aku sendiri juga K-popers, aku fans beberapa idol-idol K-pop, salah satunya itu juga Blackpink. Aku juga suka sama Blackpink, suka dengerin lagu-lagunya juga. Apalagi kalau misalkan lagi nugas kuliah, dengerin lagu Blackpink kayak Kill This Love atau Boombayah itu kayak bikin semangat tahu. Apa ya, kalau di K-pop itu kan ada istilah kata kayak bias gitu, tapi kalau di kita ini kayak idol gitu loh ya. Iya. Nah, untuk idol Kak Hanif sendiri nih, siapa untuk di Blackpink ini? Idol favorit aku di Blackpink itu ada Jisoo. Jisoo tuh kayak cute banget, lucu, imut, dan dia juga bertalenta banget sih, inspirasi banget Jisoo ini. Oh, ternyata anak Jisoo ya. Iya bener. Di samping ini tuh Kak Hanif tau gak sih, lagi rame banget loh di salah satu platform khususnya di Twitter, TikTok. Nah, ini tentang perdebatan antara konser Blackpink di Indonesia dengan salah satu klub sepak bola di Indonesia. Wah iya sih, aku juga sempat baca-baca tentang berita itu yang lagi rame banget. Nah, aku mau nanya nih ke Zid nih, alur dari kontroversi yang sedang rame-rame Blackpink dan salah satu penggemar sepak bola ini. Salah satu yang apa lagi rame-rame ya? Alurnya seperti apa? Mungkin ini tuh gara-gara awal perdebatannya itu mungkin karena promotornya ya. Dibilang-bilang tuh, ada yang bilang katanya promotor dari Blackpink ini udah dari 2 tahun sebelumnya. Lama Gitu. sekali. Iya, nah sedangkan kalau bola ini kan sudah ada kayak ibaratkan jadwalnya gitu ya. Jadwal untuk yang utamanya misalnya pertandingan bola laga ini khusus tanggal sekian. Nah, kebetulan sekali laga ini tuh bentrok dengan adanya konser Blackpink di Indonesia. Jadi permasalahannya seperti itu ya. Jadi kayak penggemar dari sepak bola ini tuh tidak terima karena pertandingannya ditunda gara-gara konser Blackpink sendiri. Benar sekali. Ya, kayak aku juga sempat baca-baca juga, salah satu penggemar sepak bola ini tuh kayak menghujat anggota Blackpink di Instagramnya, di komentarnya itu. Kayak menurut aku kayak aneh aja nggak sih, kayak kenapa harus member Blackpinknya yang dihujat, padahal member Blackpink sendiri tuh nggak tahu tentang permasalahan ini. Jadi kayak aneh aja sih, kayak netizen Indonesia itu. Kayaknya sih ini tuh yang rada aneh itu emang orang Indonesianya ya. Iya kan? Mereka itu terlalu fanatik banget gitu, kayak nggak suka banget, bahkan ya sampai segitu, sampai ada yang bilang kayak awas aja lu fansnya Blackpink, kalau keluar dari GBK ntar gua incer lu. Serem banget tuh, kayak ancaman seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya, sebenarnya ya salah nggak salah ya, cuman Blackpink ini tuh sebenarnya gak salah, cuma yang salah itu lebih ke promotornya. Jadi dia itu lebih memilih GBK untuk tempat
konser di Indonesia ini. Kalau kita lihat kan, kenapa nggak konser aja di lain-lain, stadion-stadion di Indonesia kan nggak cuma GBK doang gitu. Toh kalau dilihat bener-bener kan, fans dari Indonesia kan bukan dari kayak dari Jakarta doang kan, bukan dari Jawa doang, itu banyak, ada dari Bali, Aceh dan segala macam. Mereka sempatin transportasi untuk ke Jakarta. Ya mau ke Kalimantan juga bukan suatu yang masalah nggak sih? Nah iya benar. Jadi kayak menurut ini effort dari para fans K-popers atau fans Blackpink itu tinggi ya untuk Iya, tinggi seperti sejauh apapun tempatnya pasti bakal didatengin gitu. Jabanin bahasa Nah, di sininya sih ya iya gitu. sih. Nah, ngomong-ngomong soal GBK sendiri tuh ya, fungsi dari GBK itu tuh aku nemuin di salah satu komenan netizen ya. Dia bilang bahwasanya fungsi GBK itu bukan cuma satu tapi juga banyak sebagai sarana rekreasi, sosial budaya, politik atau ekologi baru bagi Jakarta. Nah, itu benar nggak sih Zin, fungsi-fungsi dari GBK itu? Benar sekali, GBK itu khusus buat kayak tadi yang disampaikan oleh Kak Hanif. Cuman untuk kayak itu pasti ada peraturannya pula. Kayak contohnya misalnya konser Blackpink di GBK ini pasti ada peraturannya. Contohnya misalkan dari rumput-rumputnya, kita ini harus kayak menjaga rumputnya. Gimana kayak promotor Blackpink itu seharusnya udah tahu gimana caranya kayak rumput ini harus jangan sampai rusak nih biar nggak merugikan event-event yang lain gitu. Contohnya kayak klub ini gitu. Klub ini kan merasa kayak merugikan banget tentang rumputnya ini loh, soalnya sudah ada standarisasi FFI-nya itu. Jadi kayak sebenarnya GBK ini dipakai konser tuh efektif nggak sih? Kalau untuk konser dibilang efektif sih efektif. Ya, balik lagi sih ya. Untuk konser kayak gitu tuh kita diutamakan nekennya itu tuh biar nggak merugikan apa yang ada di sana gitu, fasilitas-fasilitasnya gitu, nggak rusak lah atau kayak ya pokoknya harus menjaga lah gitu lah istilahnya. Oh ya, aku juga nemuin salah satu komentar netizen nih yang menurut katanya fungsi GBK itu bukan cuma satu tok, tapi juga ada beberapa fungsi lainnya seperti sarana rekreasi, sosial budaya, politik, bahkan ekologi baru di Jakarta. Nah itu benar nggak sih fungsi-fungsi GBK itu, Zin? Bener sih, untuk kayak fungsi itu untuk kayak banyak macam, buat olahraga bisa, untuk kayak pentas seni juga bisa gitu untuk di GBK ini. Cuman lebih ditekankan lagi kepada kayak orang yang berkaitan untuk kayak berhubungan dengan promotor gitunya, iyalah gitu, promotor untuk dari kayak konsernya yang bertanggung jawabnya lah, kayak event organisasinya, IO-nya itu loh. Dia harus kayak bertanggung jawab buat kayak adalah peraturan dari GBK-nya seperti ini sehingga tidak merusak apa yang nanti bakal ke depannya. Contohnya yang lagi sekarang viralnya kan klub sepak bola gitu, supaya nggak merugikan sepak bola itu gimana caranya. Walaupun sudah diantusias juga kan ya begitulah, jadi harus kayak gimana caranya supaya tidak merugikan yang lain lah gitu istilahnya Maya, Atau tidak merusak fasilitas yang ada kan? benar sekali, benar. Nah, untuk Kak Hanif sendiri, kenapa sih konser Blackpink ini tuh nggak diadain di stadion luar aja gitu selain di GBK? Aku sendiri nggak tahu ya, mungkin dari promotornya sendiri atau dari yang mengadakan konsernya itu sendiri memiliki target pas audiens ya, target penontonnya itu luas, banyak gitu kan. Jadi istilahnya kayak pengen target pasarnya ini banyak sehingga kayak wah di GBK ini luas nih, jadi kayak cukup lah buat kayak menggiring masa untuk kayak nontonnya tuh di GBK gitu. Karena GBK sendiri kan gede, jadi kayak wah untung nih kalau misalkan target pasarnya memenuhi gitu kan kalau di GBK gitu. Iya, tempatnya GBK juga kan lebih gede dibanding stadion-stadion yang lain. lain, betul. Oh ya, aku juga kayak aneh aja sih, ngerasa aneh. Padahal sebelum Blackpink ini nih ya, sebelum Blackpink konser juga sebenarnya di GBK itu pernah ngadain konser Raisa, One Direction, dan kenapa pas konser Blackpink ini malah jadi rame gitu, malah jadi kontroversi, perdebatan antara penggemar Blackpink dan penggemar klub sepak bola itu. Oh, mungkin ini karena terutama banyak sekali fansnya dari Blackpink dari cewek kali ya. Iya benar. Dan terutama lagi klub sepak bolanya ini kan cowok gitu. Jadi
ya biasa lo cowok masih nggak seneng gitu kan, kayak Apa gara-gara masalah pertandingannya yang ditunda jadi itu juga kesel. bisa itu juga bisa. Terus ya mungkin kan kontroversi itu tuh dilihat-lihat fansnya gitu yang banyakan Blackpink daripada Raisa One Direction. Nah itu semua itu mungkin ya banyak, cuman tidak sebanyak yang Blackpink ini. Jadi ya begitulah. Padahal sendiri sebelumnya fans K-popers itu tuh ya banyak juga kemarin udah ngebantu tentang masalah kanjuruan. Nah, kenapa sekarang kayak malah kitanya yang kena hujat dari klub sepak bolanya sendiri, padahal kita kemarin-kemarin udah sempat ngebantu mereka dengan sepenuh hati gitu kan. Kenapa balasannya kita yang dihujat cuma gara-gara pertandingannya dibatalkan gitu kan. Nah, ngerasaannya aja nggak sih guys? Benar juga sih, kalau menurut Jiti juga sih fans bolanya ini loh yang terlalu kayak fanatik banget, kayak idolnya nggak bisa tanding pas tanggal sekian ataupun ditunda, jadi ya begitu. Sedangkan kalau kita bisa lihat-lihat kan kenapa ya biasain aja gitu, toh bisa juga kan di tanggal yang lain gitu. Jadi untuk video ini kita ini sebenarnya tidak terlalu mengkontrak ke Blackpink ataupun ke sepak bola ya. Jadi video ini untuk disclaimer, video ini untuk cuma sekedar kayak edukasi dan pendapatan diri kita doang di berdua. Jadi kalau misalkan ada salah satu kalimat yang kurang efektif atau tidak nyaman bagi penonton, nah kalian boleh kok komen di bawah ini saja. Iya. Dan untuk kedepannya untuk para promotor yang ingin mengadakan konser apapun itu di GBK, sebaiknya lebih mematuhi peraturannya, lebih menaati peraturannya tentang fasilitas yang ada di GBK sendiri, untuk tidak merusak fasilitas yang ada di sana, karena fungsi dari GBK sendiri juga banyak kan, barangkali banyak yang pakai juga buat GBK acara-acara selanjutnya di GBK seperti itu. Oke, sekian dari kami. Terlebih Mamat, terima kasih. Sampai jumpa. Di episode selanjutnya, bye bye.